Oke, halo, selamat sore, selamat malam, selamat pagi, atau mungkin selamat atas semester ganjil yang sudah hampir berakhir ini. Saya kelas 12 SMK SMP Padang tahun 2020-2021. Nah, sebelum kita memasuki ujian pengolahan limbah, ujian teorinya ya, kita akan coba bahas sedikit review lah. Atau mungkin ini bisa dibilang isi-kisi dari materi ujian kita besok. Ya, besok. Materi UAS yang akan Ananda kerjakan besok itu adalah pengolahan limbah padat dengan metode insinerasi serta proses pengolahan air. Kita buka dulu ke insinerasi. Insinerasi itu konsepnya mungkin ada di bagian-bagiannya, prinsipnya bagaimana, keuntungan dan kerugiannya apa, kemudian tentang proses termal. Jadi Anda harus paham semua tentang bagian-bagian dari insinerator, kemudian prinsip yang terjadi pada insinerator, keuntungan dan kerugian dengan menggunakan metode insinerasi, serta proses termal. Nah, proses termal ini yang agak sedikit mungkin panjang ya, begitunya nanti. Oke, kita masuk ke bagian-bagian dari insinerator itu sendiri. Apa aja sih bagian-bagian dari insinerator? Nah, ketika Anda melihat insinerator ini nih, ini namanya cerobong asapnya. Nah, cerobong asap ini di sini ada filter, ada filter. Jadi ini insinerator yang memiliki filter ganda. Nah, masuk ke sini, ini adalah apa yuk? Ini adalah chamber pembakar. Tadi dia pembakar kedua. Pembakar kedua ini gunanya ketika abu pembakaran itu terbang ke atas, dia haluskan lagi oleh sistem pembakarannya. Sementara di yang nomor 5, ini adalah pembakar pertama. Jadi sini terbakarnya pertama kali si sampah-sampah yang akan Anda masukkan ke dalam insinerator itu. Jadi dia tempat sampahnya di sini, semuanya dimasukkan ke sini dan dia terbakar di sini. Kemudian abu yang tidak keluar yang setelah dihaluskan tadi dia kan turun lagi tuh. Nah, abunya itu akan mengendap di sini, ini yang kemudian dibuka. Tapi ini panas banget. Lalu di bagian sini ini adalah pembakarannya di mana blower dan tabung bahan bakarnya. Jadi nanti asapnya ini, nah cerobong asap ini kan ada anunya nih, ada atapnya. Atap inilah yang akan nanti membuat asap itu tidak langsung ke atas tapi ke samping, sehingga nanti udara yang akan lepas di situ tidak akan begitu tercemar. Nah, masih banyak kok bagian-bagian insinerasi lainnya, bagian-bagian insinerator lainnya. Silakan Anda cari sendiri, ada beberapa jenis insinerator, tapi ini yang secara umum ya, secara umum adalah insinerator itu seperti itu. Proses termal. Nah, untuk proses termal ini kita nggak akan susah-susah kok, karena di proses termal ini kan ada 3. Ada pertama insinerasi, gasifikasi, hidrolisis. Ini semuanya sama-sama menggunakan tekanan ya. Nah, di insinerasi, gasifikasi, hidrolisis itu bedanya apa? Bedanya adalah ketika di insinerasi suhunya lebih dari 1000. Tapi yang kita punya itu cuma 800 sampai 1000. Di gasifikasi suhunya, ini bukan suhu, sorry, pembangkitnya secara global. Sementara untuk hasil pemrosesannya di insinerasi itu adalah panas dan gas. Di gasifikasi ada gas sintetis, di hidrolisis gas sintetis dan minyak hidrolisis. Hasil pengurangan ya, potensi pengurangannya di insinerasi itu 80%, gasifikasi 80 sampai 90%, hidrolisis 80 sampai 90%. Itu kurang lebih sama ya. Kemudian residu pengolahannya ada abu, besi dan residu ABC. Gasifikasi abu dan residu ABC, serta hidrolisis arang, abu dan residu ABC. Jadi efektif yang mana? Tergantung nanti kebutuhannya yang mana. Tapi kalau untuk pengolahan limbah atau pengolahan sampah, terutama limbah padat, baik itu non B3 maupun B3,
orang lebih suka menggunakan insenerasi karena di insenerasi itu semuanya habis. Sementara kecuali abu ya. Sementara di gasifikasi ini orang memanfaatkan gasnya, dan di pirolisis itu dimanfaatkan larutan sisanya. Semuanya sama-sama menggunakan suhu dan tekanan yang tinggi. Terus fenomena insenerasi dalam insenerator itu juga ada kaitannya dengan plastik crush. Jadi ini sering dimasukkan ke dalam UH kemarin ini, bahkan ke dalam ujian tengah semester. Cuma banyak ananda yang salah, terutama di sini. Lokasi. Jadi lokasi plastik crush ini pertama kali itu ditemukan di Pulau Madeira, di sebuah negara di semenanjung Iberia sana, di Eropa sana, itu negara Portugal. Pengertiannya adalah fenomena plastik mengerak dan menjadi satu dengan bebatuan, sehingga tidak ada lagi batas antara plastik dengan batu. Nah, peristiwa plastik keras ini berbahaya karena batu yang dilengketi oleh plastik itu nanti akan tercemar, dan biasanya fenomena pertama itu justru terjadi pada terumbu karang. Jadinya dia kan mengganggu ekosistem laut. Karena itu, untuk mengurangi fenomena plastik keras ini, plastik-plastik itu dihancurkan dengan metode insenerasi daripada dibuang langsung ke lautan. Itu aja ya materi untuk generator. Tapi banyak sebenarnya jika Anda olah lagi apa itu keuntungan dari insenerasi, di mana di insenerasi atau di insenerator itu Anda tidak perlu memisah-misahkan lagi mantan lagi. Anda tidak perlu memisah-misahkan lagi sampah yang ada. Jadi bisa langsung masuk semuanya, bakar semuanya. Terus kelemahannya juga apa? Kelemahannya karena tekanan tinggi dan suhu yang tinggi, berarti butuh sertifikasi khusus pada operatornya. Untuk sistem pengolahan air, kenapa air harus diolah? Nah, secara umum seperti ini. Di sistem pengolahan air itu terbagi atas 3 bagian, yaitu mulai dari pengolahan primer, sekunder, sampai jadi jelek, dan tersier. Pada pengolahan primer, prosesnya itu simpel saja. Itu biasanya adalah proses yang dinamakan dengan ekualisasi. Semuanya disamaratakan di sini. Sehingga nanti dia menuju ke bak koagulasi. Setelah koagulasi ada sistem flokulasi juga di sana. Dia menuju ke sedimentasi. Dari sedimentasi kembali ke koagulasi. Biasanya di beberapa industri ada yang setelah sedimentasi dia kembali ke koagulasi. Tapi ada juga setelah sedimentasi dia langsung ke sedimentasi intermediate. Itu karena ada aerasi. Aerasi apa? Aerasi itu adalah sistem yang melibatkan lumpur aktif. Jadi lumpur aktif seperti yang sudah pernah dibahas di beberapa kelas, lumpur aktif itu bukan lumpur yang ketika dimasukkan sesuatu ke dalamnya dia akan tenggelam atau terhisap. Nah, itu namanya lumpur hisap. Kalau lumpur aktif tidak seperti itu. Lumpur aktif adalah lumpur yang mikroorganisme yang mampu menyerap bahan-bahan pencemar. Mikroorganismenya aktif. Setelah koagulasi yang masuk dalam sistem sekunder, dia akan masuk ke pengolahan tersier. Di sini Anda sedimentasi lagi. Sedimentasinya dari mana? Karena nanti semua yang mengendap di sini akan masuk. Sedimentasi itu kan pengendapan, dia mengendap di sini lagi. Baru nanti ada filtrasi. Ada gambar filtrasinya. Nah, itu baru dia masuk ke, ada beberapa instalasi pengolahan air limbah yang menggunakan kolam bioindikator, di dalamnya ada ikan. Nah, kalau ikannya mati, berarti airnya masih cocok. Tapi kalau ikannya masih tetap hidup, berarti airnya sudah bagus atau sudah cocok dibuang ke sungai. Secara simpel, metodologi umumnya adalah jadi di sini ada koagulasi. Koagulasi, setelah koagulasi dia masuk ke flokulasi. Sorry, hilang lagi.
Di sini prosesnya koagulasi, lalu flokulasi, setelah flokulasi sedimentasi, setelah sedimentasi filtrasi. 4 itu aja. Proses yang paling penting 4 itu. Tapi ada nanti beberapa yang melibatkan proses aerasi. Jika ada proses aerasi itu biasanya setelah flokulasi. Pak, lalu proses penyetaraan pH atau pH di mana? Itu biasanya di awal. Tapi ada juga yang melakukannya di akhir. Tergantung nanti kebutuhan industrinya bagaimana. Tapi 4 proses ini itu pasti selalu berguna. Dan khusus untuk air minum setelah sedimentasi itu biasanya ada proses desinfeksi. Apa itu desinfeksi? Desinfeksi adalah proses penambahan desinfektan untuk mengurangi atau menghilangkan mikroorganisme organik. Nih, koagulasi. Koagulasi adalah proses pembentukan koagulan. Proses pembentukan endapan yang dibantu oleh koagulan. Koagulan itu biasanya adalah aluminium sulfat atau alum, atau yang biasa Anda kenal dengan tawas. Gitu. Lalu ada sodium aluminat, ada bentonic clay atau ini sejenis clay ya. Clay itu tanah liat. Lalu ada PAC, polyaluminium chloride. Nah, ini biasanya untuk di proses-proses pengolahan air minum, di PDAM dan segala macamnya, itu menggunakan koagulannya PAC. Setelah koagulasi ada flokulasi. Flokulan itu membantu mengendapkan bahan-bahan yang tidak bisa diendapkan oleh koagulan, sehingga nanti bahan-bahan kecil itu harus diendapkan oleh flokulan. Di antara flokulan yang ada itu adalah kopolimer dari akrilamida, kemudian natrium akrilat, poliakrilamida, serta N-dimetil aminopropilen akrilat. Aduh, apa itu Pak bahasa-bahasanya? Silakan nanti Anda cari sendiri apa gunanya kopolimer akrilamida, apa gunanya natrium akrilat, apa gunanya poliakrilamida, dan apa gunanya dimetil aminopropilen akrilat. Semuanya itu sudah tersedia di blog Bapak sendiri. Setelah proses flokulasi baru kita masuk ke proses sedimentasi. Nah, sedimentasi berdasarkan bahan pengangkutnya itu ada 3. Ada sedimentasi aerolis yang diangkut oleh angin, sedimentasi akuatis yang disebabkan oleh air atau diangkut oleh air, serta sedimentasi glasial yang disebabkan oleh es. Sementara berdasarkan kejadiannya, sedimentasi itu ada 5. Ada marin di laut, fluvial, aquastris, ignis, dan deristis. Masing-masing sedimentasi ini mempunyai kelebihan sendiri, serta dia juga mempunyai kekurangan sendiri. Tapi kalau untuk pengolahan air, namanya saja pengolahan air, pasti sedimentasinya lebih banyak adalah sedimentasi akuatis. Ini untuk BTP dan BW. Filtrasi atau penyaringan. Nah, Anda pasti sudah belajar dong tentang filtrasi di PIK atau di OTK. Kalau juga yang ngerti itu dari mana? Jelas filtrasi itu dia memanfaatkan filter. Filtrasi adalah proses penyaringan benda-benda kasar. Nah, filter yang digunakan itu ada filter reverse osmosis atau RO, filter ultraviolet atau UV, filter ultrafiltration atau UF, serta filter karbon aktif. Apa bedanya Pak? Reverse osmosis dia memanfaatkan pelolosan di membran semi permeable. Tapi reverse, peristiwa osmosis itu adalah peristiwa perpindahan dari benda yang rapat ke benda yang renggang. Kembali bukan. Ayo dong. Nah, sementara filter ultraviolet dia memanfaatkan sinar ultraviolet untuk menyaring bahan-bahan pemotor. Serta filter ultrafiltration dia memanfaatkan filter kasar, tapi yang lebih banyak, yang berlapis-lapis. Dan filter karbon aktif dia menggunakan karbon aktif sebagai bahan penyerapnya. Ini yang sering Anda sebut dengan absorpsi. Apa beda absorpsi dengan absorpsi? Silakan kita simak lagi pelajaran filtrasi Anda waktu
belajar di PIK ya. Nah, kalau kita melakukan pengolahan limbah cair atau mungkin pengolahan air, tentu harus ada analisis mutu supaya mengetahui apakah proses pengolahan itu sudah benar atau belum. Ada analisis mutunya, dan secara umum analisis mutu nanti yang akan kita pelajari adalah TSS atau total suspensi solid, itu menggunakan konsep gravimetri. Apa itu gravimetri? Lalu berdasarkan TO, BOD, dan COD, yaitu dissolved oksigen, biochemical oksigen demand, dan chemical oksigen demand, di mana analisisnya menggunakan iodometri, serta total hardness atau kesadahan, analisisnya menggunakan kompleksometri. Apa itu masing-masingnya? Silahkan Anda pelajari kembali pelajaran analisis kimia volumetri Anda sewaktu kelas 11 yang lalu. Nah, itu saja materi tentang pengolahan limbah yang akan kita ujikan besok. Jadi ketika Ananda bisa membaca semua itu dengan baik dan benar, jika Ananda berhasil memanfaatkan waktu yang tersisa ini untuk mempelajari semuanya, insya Allah nilai Ananda itu minimal 95 lah ya, kan ada 40 soal. Ya minimal 2 lah salah, maksimal 100. Jadi sekali lagi selamat ujian, sampai bertemu nanti di semester genap, di mana katanya kita sudah bisa belajar tulis juga sih ya. Nah, untuk Ananda silahkan di like, komen, dan share video ini, karena jika Ananda tidak melakukan itu, semoga ujiannya jelek. Sorry. Tapi benar sih. Oke, selamat ujian. Semoga berhasil, semoga sukses, semoga tidak ada yang nyontek, dan semoga semuanya berjalan lancar besok selama ujian. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Anda semua diberkati oleh Tuhan. Assalamualaikum.